sampai kepada hikmah yang ke-50 disampaikan di sini bahwa min makarimil akhlaqi at-tawadhu'u fil rif'ah wat tajammulu fil qillah wal iqtisadu fit tharwah. Beliau berkata radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin fid dharaini, termasuk akhlak mulia. Di sini perlu kita catat bahwa dari salah satu misi utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di sini yang dimaksud adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mengatakan akhlak, maka akhlak itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang menjadi tujuan Nabi Muhammad SAW diutus adalah untuk merubah akhlak yang semulanya tercela menjadi terpuji. Karena bedanya akhlak dan perbuatan itu adalah perbuatan itu datang atau dilakukan sesekali, itu namanya perbuatan. Tapi kalau akhlak itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kali, itu namanya akhlak. Yang mungkin itu sudah menjadi bagian dari watak seseorang, menjadi dari kebiasaannya, itu namanya akhlak. Misalnya ada orang, dia sepanjang hari orangnya cemburutan, jarang senyum. Tapi ketemu dengan orang yang dia punya kepentingan dengan orang itu, akhirnya menjadi ahli senyum. Senyumannya di sini bukan akhlaknya, bukan. Akhlaknya itu dia adalah orang yang tidak senyum. Itu kita memaknai akhlak. Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita. Itu adalah sifat aslinya kita, itu namanya akhlak. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan itu insyaallah bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menyampaikan kepada kita beberapa akhlak niki sifatnya praktis yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah at-tawadhu'u fil rif'ah. Tawadhu' dalam keadaan kita itu tinggi. Tawadhu dalam keadaan kita itu tinggi derajatnya. Jadi misalnya ada orang, dia itu kalau dibilang alim juga tidak, biasa-biasa saja, tapi orangnya lumayan, suka ngaji. Kalau dibilang kaya juga misalnya dikatakan ya hartanya juga tidak banyak, cukup untuk hidupnya. Kalau dibilang punya status sosial yang tinggi juga bukan, rakyat biasa. Tapi dia adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Maka orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia rendah hati. Dia tidak sombong. Ini adalah sifat tawadhu. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, nah, niki yang menjadi benang merahnya bapak-bapak. Ada orang yang rendah hati karena orang, ini bukan yang termasuk sebagai tawadhu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu yang dipuji oleh Allah, man tawadhu'a lillah, orang yang tawadhu karena Allah, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menyampaikan kepada kita bahwa kita ini harus tawadhu.
Kita harus rendah hati, karena kalau kesombongan itu akan membuat seseorang jatuh sehingga dia tidak selamat dunia wal akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, yang menjadi orientasi kita di dalam tawadhu itu bukan karena orang, tapi kita itu tawadhu karena Allah. Ini perintah Allah, ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawadha'a lillahi rafa'ah, maka balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Amin Allahumma. Di dunia orang yang tawadhu itu derajatnya diangkat oleh Allah. Di akhirat apalagi akan lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tanya jujur kita, misalnya di masyarakat kita ada orang yang tawadhu, ada orang yang sombong, kita lebih suka yang mana? Yang sombong, yang tawadhu. Pasti kita lebih suka dengan orang yang tawadhu, karena orang yang tawadhu itu pada hakikatnya memang dia tinggi derajatnya. Maka dikatakan tawadhu takun kanajbillah linadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'. Jadi orang yang tawadhu itu diibaratkan seperti bintang yang kelihatannya dia itu di bawah. Ini maksudnya apa? Bintang yang bayangannya itu kita lihat di air, di sungai dan lain sebagainya. Kita lihat bintang itu di bawah. Tapi padahal apa? Dia itu tinggi. Itu ibarat orang yang tawadhu. Dia merendah tapi dia tinggi. Wala takun kadukhan ya'lu bi nafsi ala tabaqatil jawi wa huwa wadih. Tapi jangan jadi seperti asap. Asap itu dia mengangkat dirinya sendiri, seakan-akan dia tinggi. Padahal kalau dilihat dibandingkan bintang, asap itu yang sangat di bawah. Itu ibaratnya orang sombong. Orang sombong itu suka mengangkat dirinya, padahal apa? Rendah dirinya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, Al-Habib Abdullah bin Alil Haddad menyampaikan kepada kita, kalau ada orang yang tawadhu dalam kelebihan-kelebihannya, maka ini termasuk akhlak yang terpuji. Insya Allah ini udah masuk ya. Kalau kita biasa-biasa saja, ilmu kita biasa, status sosial kita biasa, kekayaan kita juga biasa, kita tawadhu, maka kita mulia. Apalagi kalau kita banyak ilmunya, banyak hartanya, jabatan kita tinggi, kita tawadhu, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. At-tawadhu fir rif'ah. Orang alim Masya Allah tapi tawadhu. Ada orang kaya tapi tawadhu. Ada orang yang punya jabatan tinggi tapi tawadhu. Wah, ini pasti lebih dicintai oleh Allah, dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa tajammulu fil khillah, menghias diri dalam keadaan susah. Ini juga termasuk akhlak. Artinya kita itu kalau susah tidak memperlihatkan diri kita susah. Itu termasuk akhlak. Ini sebenarnya orangnya ini serba pas-pasan. Enak jadi orang yang punya banyak kelebihan atau orang yang pas-pasan? Bapak-bapak. Jadi yang pas-pasan atau yang punya kelebihan? Enak yang mana? Katanya enak yang pas-pasan. Orang yang pas-pasan itu pas butuh ada, pas mau beli rumah ada, pas mau beli mobil ada, pas mau nikah ada. Alhamdulillah enak. Tapi yang dimaksud di sini orangnya susah
tapi tidak memperlihatkan dirinya susah. Ini adalah termasuk akhlak. Orang yang susah tapi dia menghias dirinya, bajunya dipilih yang bagus, padahal baju yang bagusnya cuma satu misalnya, pakaian yang dipakai yang bagus-bagus. Supaya apa? Supaya tidak mengundang rasa iba orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita lihat zaman sekarang, kebalikannya, ada orang yang memiliki kelebihan tapi memperlihatkan dirinya susah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang benar itu, ketika kita susah, jangan perlihatkan diri kita susah. Karena kalau kita memperlihatkan diri kita susah, itu berarti kita meminta perhatian dari orang supaya kita dibantu. Dan itu termasuk akhlak yang tidak terpuji. Akhlak yang terpuji itu apa? Kita menyembunyikan kesusahan kita. Dan inilah yang menjadi kelebihan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki sifat namanya iffah. Sifat iffah itu adalah menjaga harga diri, tidak mau dikasihani oleh orang, tidak mau, punya harga diri. Dan ini merupakan modal kita sebagai manusia, para hadirin yang dirahmati Allah. Kalau manusia sudah tidak punya harga diri, apalagi yang dimilikinya. Maka termasuk akhlak yang terpuji dikatakan apa? Menghias diri dalam keadaan susah. Artinya tidak memperlihatkan kesusahan hidupnya kepada orang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bisa menjadi indikator bahwa orang ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang bagus orang itu ketika dia mendapatkan kelebihan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus. Ketika dia mendapatkan kekurangan, mendapatkan ujian dari Allah, dia bersabar. Ini bagus. Tapi ada derajat yang lebih bagus lagi. Dalam keadaan dia kelebihan, dia bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan kurang, juga dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang paling bagus. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa sedikit dari hamba-hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku itu yang benar-benar bersyukur. Yang benar-benar bersyukur ini apa? Maksudnya dalam setiap keadaan bersyukur kepada Allah. Ada duit, alhamdulillah. Tidak ada duit, alhamdulillah. Jadi banyak yang senyum begitu. Karena memang tidak segampang yang dibicarakan. Ada duit, alhamdulillah. Gak ada duit, astagfirullah. Biasanya gitu kita. Tapi itu sudah bagus. Orang ada kelebihan, bersyukur. Dapat kekurangan, dapat ujian, sabar. Ini sudah konsep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabahu sarra syakar. Kalau dapat kebaikan, dia bersyukur. Ini sudah benar. Wa in asabathu dharra sabar, maka ana khairan lahu. Kalau dapat musibah, bersabar. Dan itu bagus untuk dia. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Ini konsep umum. Yang saya bahas ini konsep yang tinggi. Ada duit, tidak ada duit, alhamdulillah. Sehat, sakit, alhamdulillah. Punya, tidak punya, alhamdulillah. Ini yang disebut sebagai syakur. Bukan syakir, tapi syakur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur kepadaku. Dan caranya, salah satu indikatornya,
kita itu kalau ingin menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, saat kita susah tidak memperlihatkan diri kita susah. Itu tanda bahwa orang itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memelas kepada orang lain. Punya harga diri. Dan ingat, ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan wal-ittisadu fit tarwa. Termasuk akhlak yang mulia adalah hemat di dalam menggunakan harta. Hemat dalam menggunakan harta. Hemat itu dikatakan bainat tabdziri wat taqdir. Hemat itu antara royal dan medit. Ada orang pakai istilah hemat dalam hidupnya. Saya ini hemat. Tapi hematnya ini buat hidupnya kosong, membuat hidupnya susah. Ini bukan hemat namanya, ini bakhil ini. Punya uang tapi tidak dipakai uangnya. Ya uangnya tetap dipakai, tapi dipakainya itu tidak berlebihan, tidak royal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita itu punya harta, gunakanlah harta kita sesuai dengan kebutuhan. Dan apa yang lebih kita simpan. Dan juga kita bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu konsep Islam. Jadi bukan kita misalnya dapat uang banyak langsung habis ketika itu bukan konsep Islam. Itu konsepnya iblis, konsepnya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang-orang yang mubadzir, orang-orang yang boros, yang royal dengan hartanya, itu adalah saudara-saudaranya setan. Na'udzubillah min dzalik. Bukan saudaranya Nabi. Saudaranya Nabi itu adalah orang yang menjalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hemat itu adalah saudaranya Nabi. Tapi kalau ada orang yang boros, itu saudaranya setan. Ini saya nunjuknya ke sana bukan ke sini. Saudaranya setan. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, kita itu disuruh untuk hemat, ya, hemat di dalam menggunakan harta. Artinya apa yang kita butuhkan, ya kita belanjakan. Kita butuh rumah, ya kita beli rumah, alhamdulillah. Kita butuh kendaraan, kita beli kendaraan. Sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan gengsi. Banyak sekarang orang-orang itu susah, bukan karena dia memenuhi kebutuhan, tapi banyak orang susah sekarang karena memenuhi gengsi, memenuhi syahwatnya. Karena kalau kita itu hidup di dunia ini hanya memenuhi kebutuhan kita, insya Allah tidak ada yang susah. Karena kita semuanya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi yang membuat kita itu banyak cicilan, banyak angsuran, itu karena syahwat kita, karena gengsinya kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini sudah tahu, misalnya ada orang punya usaha, penghasilannya bulanannya dia sudah tahu. Tapi apa? Tapi dia itu gengsi melihat tetangganya yang sama usahanya dengan dia sudah punya mobil, akhirnya dia cicilan mobil. Ada juga orang-orang misalnya kerja, dia tahu gaji bulanannya misalnya 5 juta, 5 juta. Dia cicilan mobil, akhirnya apa? Untuk hari-hari susah, akhirnya hutang. Ada cicilan tambah hutang. Na'udzubillah min dzalik. Berarti apa? Bukan karena tidak cukup kebutuhannya, tapi dia
ingin memenuhi gengsi hidupnya, gaya hidupnya. Ini yang membuat orang susah. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah, suatu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW Umar bin Khattab itu pernah berkata, ada orang di zamannya apa yang dia mau dia beli. Ini kurang lebih kayak zaman sekarang. Mungkin bapak-bapak sering jadi korban gitu. Tiba-tiba di rumah ada yang ketok pintu, paket. Ini paket punya siapa? Punya istri bapak. Waduh. Ini sudah dibayar belum? COD. Waduh, lebih pusing lagi. Ini pas di rumah uang pas-pasan, ada COD, paket itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya jadi susah hidup ini. Karena apa? Karena semua yang diinginkan dibeli. Maka Sayyidina Umar berkata kepada orang itu, awakullama ishtahaita ishtaraita, apakah setiap yang kamu inginkan kamu beli? Ini salah, bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita simpan sebahagian, dan sebahagian yang baik kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, al-iqtisadu fit tarwah, kita itu hemat di dalam harta kita, tidak royal dan tidak juga bakhil. Niki ada juga golongan orang punya duit tapi gayanya kayak tak punya duit, gayanya susah terus. Nah, ini juga termasuk yang disebutkan sebagai apa? Penyakit asyuh, bakhil. Jadi penyakit, kalau sudah ada orang penyakitnya itu pelit, wah ini tidak ada obatnya, bapak-bapak, tidak ada obatnya. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala penyakit-penyakit hati, sifat-sifat buruk, termasuk penyakit pelit. Amin Allahumma. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini di hikmah yang selanjutnya Al Habib Abdullah bin Alawil Haddad menyampaikan kepada kita, al-aqilul ladzi la ilma lahu. Ada orang yang berakal. Orangnya apa? Berakal, punya akal, punya kecerdasan. Dia cerdas orang. La ilma lahu, tapi dia tidak punya ilmu. Jadi IQ-nya tinggi, bagus, tapi tidak punya ilmu. Tidak ngaji. Yang dimaksud di sini ya ilmu agama. Karrasyidi alladzi la mala lahu. Maka ini ibarat orang yang bijak tapi tidak punya duit. Seperti orang yang bijak tapi tidak punya duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, di mana-mana orang yang dituakan. Kalau dalam istilah kita pak kaumnya, itu namanya orang bijak, orang yang menjadi tempat penyelesaian masalah, itu namanya rasyid, orang bijak. Jadi orang yang bijak itu, bapak-bapak, ibu-ibu, akan mudah dia untuk memutuskan sebuah perkara kalau dia punya ini. Kalau dia punya apa? Punya duit. Kalau dia punya duit. Tapi kalau ada orang bijak, orang yang suaranya didengar tidak punya duit, tetap sulit baginya untuk memecahkan masalah. Ini contoh-contoh. Ada orang bermasalah, dan kebanyakan masalah orang ini biasanya ini masalahnya tentang duit. Si fulan pinjam uang dari fulan, tidak diganti-ganti. Padahal temponya sudah jatuh 2 kali, artinya digantinya sebulan, 2 tahun tidak diganti-ganti misalnya. Ini biasanya
cari orang penengahnya. Nah, ini namanya orang bijak. Kalau dalam bahasa Arab disebut rasyid. Orang bijak ini ketika dia memutuskan masalah, tapi dia tidak punya harta, ini sulit untuk memutuskan masalah. Palingan dia memberikan arahan, ayo kamu bayar utangmu kepada orang ini karena sudah jatuh tempo. Palingan nopo arahannya seperti itu. Yang berhutang bilang saya tidak punya uang sekarang. Akhirnya dia tidak bisa memutuskan masalah. Tapi kalau misalnya orang bijak itu punya uang, sudah, sekarang utangmu itu saya ganti dulu, nanti ganti ke saya. Nah ini kalau misalnya orang bijaknya itu punya uang. Orang yang cerdas tidak punya ilmu seperti orang yang bijak tidak punya uang. Artinya apa? Dia tidak akan bisa sempurna di dalam menyelesaikan masalahnya. Orangnya bijak, orangnya berakal, orangnya cerdas, tapi tidak punya ilmu. Ya kayak tadi, orang yang bijak tapi tidak punya harta. Ya para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, wal alimul ladzi la aqla lahu. Sebaliknya ada orang alim, orang yang berilmu tapi tidak punya akal. Tidak punya akal ini maksudnya tidak cerdas. Tidak cerdas. Orang alim punya ilmu tapi tidak cerdas. Kasahibil malil ladzi la rusyda lahu. Seperti orang yang punya harta tapi tidak memiliki kebijaksanaan. Bapak-bapak, saya punya duit, tapi saya termasuk misalnya orang yang tidak bijaksana. Gaji saya misalnya tiap hari 1 juta. Gaji saya berapa? 1 juta. Amin Allahumma. Wah, didoakan jamaah kan makbul. Insya Allah juga dengan dimudahkan hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini contoh. Saya ini hartanya setiap hari 1 juta. Tapi saya termasuk orang yang tidak bijak dalam manajemen keuangan saya. Maka harta yang 1 juta itu tidak manfaat, tidak berkah. Datang 1 juta, ya langsung habis. Kan besok dapat 1 juta lagi. Nah itu orang yang tidak cerdas. Orang yang tidak apa? Cerdas. Orang yang tidak bijak. Datang harta langsung habis. Itu seperti orang yang alim tapi tidak cerdas. Dia punya ilmu, tapi ilmunya itu dia sia-siakan. Dia tidak cerdas karena dia tidak tahu bahwa tanggung jawab ilmu itu lebih besar daripada yang lainnya. Ini ibarat orang yang punya harta tapi tidak bijak. Orang yang punya ilmu tidak cerdas itu seperti orang yang punya harta tapi tidak bijak dalam mengelola harta. Atau jadi ini perlu dicatat bapak-bapak itu. Dengan di sini termasuk orang-orang yang berilmu. Amin Allahumma. Punya ilmu, sering ngaji. Nah ilmu jenengan ini kalau jenengan tidak gunakan dengan baik, tidak digunakan dengan baik, tidak dijadikan sebagai bekal untuk sangu akhirat, maka yang rugi jenengan, termasuk saya. Ilmunya ini hanya sebatas pengetahuan. Perlakuan kita, perbuatan kita bertolak belakang dengan ilmu kita, berarti kita itu seperti orang yang punya duit tapi duitnya disia-siakan tiap hari. Na'udzubillah min. Ini bahaya atau tidak nih? Bahaya. Makanya ya kita itu jadilah orang yang cerdas dan orang yang berilmu. Jadi kecerdasan kita itu kita hiasi dengan ilmu, itu maksudnya. Dan ilmu kita itu ada dasar dari kecerdasan diri kita. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak melihat dunia ini hanya sebatas dunia saja,
tapi pandangannya jauh bahwa dunia ini ada alam yang selanjutnya yang bernama akhirat yang perlu kita siapkan. Itu orang yang cerdas. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk hari kematian. Jadi saya tanya, kita ini orang cerdas atau enggak? Halo, termasuk orang cerdas atau kurang cerdas? Setiap hari ingat mati atau ingat apa? Ingat istri. Setiap hari ingat mati, setiap hari mempersiapkan diri. Itu orang cerdas. Orang yang cerdas. Jadi kecerdasan kita ini kita hiasi dengan ilmu, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sempurna. Amin Allahumma. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad menjelaskan kepada kita bagaimana kita itu memfungsikan akal kita atau kecerdasan kita. Jadi sambungan dari hikmah yang tadi, beliau menyampaikan sakhir akhlaka li'ilmi, tundukkan akalmu terhadap ilmumu. Artinya kecerdasan kita ini, akal kita ini kita tundukkan terhadap ilmu kita. Jadi akal itu harus dibawa ilmu, harus dibawa ilmu, ditundukkan. Akal itu harus dibawa ilmu. Wasakhir nafsaka li aqli, dan tundukkanlah dirimu kepada akalmu. Tundukkanlah dirimu kepada akalmu. Tundukkan akalmu kepada ilmumu, tundukkan dirimu kepada akalmu. Nah, ini menarik. Ini yang beliau sampaikan ini agak-agak membingungkan, tapi insya Allah mudah dipahami. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, akal itu diambil dari bahasa Arab. Aklun itu berarti ikatan. Aklun itu artinya apa? Ikatan. Jadi seringkali kita dengar bahwa diri kita atau yang disebut dengan nafsu itu sifatnya liar. Nafsu itu sifatnya apa? Liar. An-nafsul ammaratu bisu. Nafsu itu liar. Jadi ibaratnya diri kita ini, nafsu kita ini seperti kuda liar. Dan untuk membuat diri kita ini menjadi jinak itu perlu tali. Talinya itu apa? Jadi kan jenengan misalnya dapat kuda dari hutan. Apa yang dilakukan? Diikat dulu kudanya, dibuat biasa, dijinakkan pakai tali. Itu juga yang dimaksud oleh akal. Jadi diri kita ini liar. Bagaimana kita bisa menundukkan keliaran dari diri kita ini? Yaitu dengan akal. Dan akal kita ini juga perlu arahan. Dan arahan untuk akal itu dari mana? Dari ilmu. Makanya apa? Akal harus dibawa ilmu dan diri nafsu harus dibawa akal. Jadi kalau kita urutkan, paling bawah itu diri. Di atas diri ada akal, di atas akal ada ilmu. Atau gitu. Niki hierarki yang tidak boleh hilang salah satunya. Harus ada semua. Urutannya harus benar seperti itu. Diri, akal, ilmu. Diri, akal, ilmu. Oke, ulang lagi Bang. Diri, akal, ilmu. Jangan diputar-putar.
Karena kalau diputar-putar bisa bahaya. Contoh, ilmunya di bawah, akalnya nomor 2, nafsunya nomor 1. Niki pasti orangnya rusak. Karena apa? Karena nanti akal dan ilmunya ini apa? Sudah dikuasai oleh nafsu. Yang orang itu menjadi ahli maksiat karena ini, mengedepankan hawa nafsunya. Atau gitu? Karena dia tidak memahami hierarki hidup ini, hierarki diri ini. Jadi harus mengedepankan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu agama maksudnya. Ilmu agama nomor 1. Kemudian akal, kemudian nafsu, diri. Jadi ketika misalnya nafsu di atas ilmu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan. Makanya satu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW, Imam Ali radhiyallahu taala anhu itu pernah berkata, para hadirin, bahwa aku itu paling takut di dunia ini 2 orang. 2 orang yang paling aku takuti di dunia ini. Imam Ali ini maksudnya bukan orang yang dia takuti ini, maksudnya orang yang kayak preman gitu, kayak penjahat, bukan. Imam Ali mengatakan ada 2 orang yang paling aku takuti di dunia ini. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah alimun mutahattikun. Orang alim tapi dia sering menabrak ilmunya. Kok ada orang alim menabrak ilmunya? Dia menyuruh orang untuk tidak zina, dia zina. Na'udzubillah min. Dia menyuruh orang untuk melakukan kewajiban, dia tinggalkan kewajiban. Itu namanya alimun mutahattik. Ini paling ditakuti sama Imam Ali, paling ditakuti. Karena apa? Ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Dan orang yang seperti ini bisa saja menyesatkan banyak orang. Karena apa? Dia dilihat panutan oleh orang-orang. Itu ustadz itu saja kayak gitu, masa saya tak boleh? Ini ustadz ini, tapi zina. Ini ustadz ini, tapi makan duit orang dengan cara yang haram. Ustadz saja kayak gitu, masa saya tak boleh? Nah ini kan berarti apa? Jadi bahaya. Jadi bahaya. Kok bisa seperti itu para hadirin yang dirahmati Allah? Ini dikarenakan apa? Dikarenakan hierarki yang tadi itu tidak sesuai. Nafsunya di atas, ilmunya di bawah. Maka ilmunya apa? Dikendalikan oleh nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang kedua dikatakan yang paling ditakuti oleh Imam Ali adalah apa? Jahilun mutanassikun. Orang jahil tapi ahli ibadah. Wah, ini juga termasuk ini. Termasuk yang bikin rusuh urusan agama kita ini. Orang jahil, orang bodoh tapi ahli ibadah. Tidak punya ilmu tapi setiap hari tirakat. Oh, pokoknya amalannya tirakat, tapi tidak dibarengkan dengan ilmu. Tirakat tidak bareng dengan ilmu ini juga bisa menjadi menjadi mangsanya setan. Orang yang tirakat tanpa ilmu, tanpa guru, ini akan menjadi mangsanya setan. Setan itu paling suka orang-orang bodoh, kemudian ahli ibadah, ahli tirakat. Ini paling disukai oleh setan. Makanya jangan heran para hadirin yang dirahmati Allah, kalau jenengan ketemu zaman-zaman dulu ataupun mungkin zaman-zaman sekarang, ada orang tiba-tiba muncul seakan-akan dia ini sakti, seakan-akan dia ini hebat dan lain sebagainya. Itu ada riwayatnya biasanya. Riwayatnya apa? Ya mungkin dia
tirakat di mana, mengamalkan apa, akhirnya apa, dia muncul. Mungkin ada satu dua hal yang bisa dia lakukan yang tidak sesuai dengan nalar. Kalau dalam bahasa kita mungkin kayak karomah, karomah. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Akhirnya banyak umat yang tertipu dengan orang itu. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Ali. Jadi Imam Ali itu kalau ketemu dua orang yang paling takut. Orang alim yang menabrak ilmunya sendiri, artinya dia tidak menjalankan konsekuensi ilmu. Yang kedua, orang jahil tapi ahli tirakat. Niki juga bahaya, karena dua orang ini bisa menyesatkan umat. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat aja. Ini contoh mawon di Indonesia ini kan termasuk tempat yang mudah muncul aliran-aliran sesat di Indonesia ini. Sehingga ada salah satu buku ditulis oleh salah seorang dosen di Yogyakarta, judulnya Nabi-Nabi Nusantara. Jadi Nabi-Nabi Nusantara. Ini nabi-nabi di sini bukan 25 nabi ya. Bukan nabi yang termasuk utusan Allah, tapi ini nabi utusan setan. Mungkin kita bisa bilang nabi utusan setan karena mendapatkan bisikan dari setan. Sebab mereka menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah menyampaikan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba jangan lihat riwayatnya itu. Ada yang tirakat di mana? Tirakat di Gunung Sindur. Muncullah Nabi. Nah, tapi mudah-mudahan sudah bertobat. Nabi Musaddiq misalnya, ini contoh awal. Katanya saya ini Nabi. Apa dalilnya? Di Quran. Wa musaddiqul lima. Ada nama Musaddiq. Dan nabi-nabi yang lain. Ini karena apa? Ahli ibadah tapi tidak ada ilmu. Hierarkinya salah, Bapak-bapak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al Habib Abdullah bin Alawil Haddad menyampaikan kepada kita urutannya seperti itu. Nafsu diri kita atau nafsu itu di bawah. Di atasnya ada akal. Akal di atasnya ada ilmu. Karena dengan ilmu akal terarahkan, dengan akal yang sudah terarahkan ini nafsu kita bisa dikendalikan. Sehingga apa? Kita bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, hingga hawa nafsunya itu sesuai dengan apa yang aku bawa dari ajaran agama. Kalau kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa nafsu kita itu bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti iman kita sempurna. Kok bisa ada orang hawa nafsunya bisa diarahkan untuk mengikuti Nabi? Itu karena hierarki tadi. Ilmunya di atas, kemudian akalnya di bawah ilmu, kemudian di bawahnya ada nafsunya. Akhirnya nafsunya terarahkan untuk bisa menjalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Intinya, kesimpulannya ingin saya sampaikan bahwa akhlak yang terpuji itu yang disebutkan oleh Al Habib Abdullah bin Alawil Haddad ada 3. Yang pertama tawadhu. Tawadhu dalam setiap keadaan niku termasuk akhlak yang terpuji. Tapi tawadhu dalam keadaan kita memiliki kelebihan lebih terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang terpuji termasuk diantaranya adalah menyembunyikan kesusahan diri. Menyembunyikan kesusahan diri, tidak memperlihatkan, tidak mempertontonkan kesusahan diri kita kepada orang lain, tapi kita menjaga harga diri kita. Itu termasuk akhlak yang terpuji. Dan termasuk akhlak yang terpuji adalah hemat
di dalam menggunakan harta, tidak royal dan tidak juga bakhil. Kemudian juga kesimpulan yang selanjutnya bahwa akal itu harus dibarengkan dengan ilmu. Orang yang berakal, orang yang cerdas tapi tidak punya ilmu, itu seperti orang yang bijak tapi tidak punya harta. Orang yang berilmu tapi tidak cerdas, itu seperti orang yang punya harta tapi buang-buang duit, buang-buang hartanya. Ini disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan yang terakhir, ingat hierarki yang tadi. Nafsu di bawah harus tunduk di bawah akal, dan akal harus tunduk di bawah ilmu. Dengan itu insya Allah kita bisa istiqomah ikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan